akhirnya datang juga pakar hukum Bang Taufan Abadi, yang kemarin kita di Kick News sempat menulis bahwa penetapan tersangka untuk korban begal itu sudah tepat, dan tadi sudah dilakukan penetapan SP3 ya di penghentian ya di kepolisian daerah di Polda. Bang Taufan melihat itu bagaimana? Karena kemarin sempat bilang bahwa penetapan tersangkanya udah pas begitu. Sekarang dengan SP3 ya. Oke, baik, terima kasih Mas Dayat atas kesempatannya. Teman-teman semuanya, ya memang pertama beritanya cukup viral. Pak Muhtade atau Ahmad Sinta, selanjutnya kita akan sebut Ahmad Sinta ya. Nah, pertama kalau kita lihat proses kemarin, ada proses dalam sistem peradilan pidana ya, yang kemudian itu ditentukan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka. Pertama yang harus saya sampaikan adalah soal kasus Ahmad Sinta ini harus kita lihat dari beberapa aspek ya. Nah, pertama kalau secara kronologis, warga itu menemukan mayat, dua orang mayat. Setelah ditelusuri ternyata ini ada arahnya adalah sebagai peristiwa pidana gitu. Pembunuhan. Dalam proses peradilan pidana itu ada penyelidikan, kemudian ada penyidikan gitu. Nah, proses penyelidikan ini adalah proses untuk menentukan peristiwa pidana. Oke. Jadi setelah penemuan mayat kita mau tahu dulu apakah ini pidana atau bukan. Ya, ada sebuah peristiwa gitu, ada orang meninggal gitu. Ada orang meninggal, ternyata ditemukan ada luka tusuk, bahwa ini sebagai peristiwa pidana gitu. Oke. Nah, setelah ditentukan peristiwa pidana, kemudian proses selanjutnya itu adalah proses penyidikan. Apa itu proses penyidikan? Proses penyidikan itu adalah proses mencari tersangka. Setelah ada peristiwa pidana, kemudian ada cari tersangka gitu. Nah, dalam proses penyidikan ini yang perlu diperhatikan, boleh dilakukan upaya paksa. Upaya paksa itu meliputi ada penangkapan, ada penahanan, penyitaan, kemudian penggeledahan dan pemeriksaan surat. Jadi ketika itu sudah dilaksanakan, maka untuk itulah saya bilang kemarin sudah tepat ya. Nah, ternyata karena dengan alasan pertama ini sudah dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan sebagai peristiwa pidana, kemudian pencocokan alat bukti ini merupakan sebagai peristiwa pidana, dan pelakunya adalah Ahmad Sinta gitu. Dengan mengabaikan bahwa dia sebelumnya ingin dibegal gitu dari keterangan beliau. Ya, dalam prosesnya ternyata ditemukan fakta bahwa yang meninggal ini adalah begal gitu. Kemudian pelaku atau tersangkanya ini adalah Ahmad Sinta yang membela diri secara terpaksa begitu, keterangannya di kepolisian dan juga sudah dirilis di beberapa media ya. Nah, untuk itu kalau secara aspek hukum pidana, setelah ada proses penyelidikan kemudian penyidikan itu, ketika itu ditemukan ada pembelaan terpaksa, kalau kita perhatikan KUHP itu di pasal 44 sampai dengan pasal 51 ada ketentuan tentang penghapusan dan pengurangan pidana. Nah, berkaitan dengan daya paksa dan pembelaan terpaksa itu ada di pasal 48 dan pasal 49 gitu. Nah, ketentuan di KUHP itu menjadi kewenangannya pengadilan gitu. Bukan polisi, karena polisi ini dia menentukan fakta peristiwanya adalah tadi itu peristiwa apakah bukan peristiwa pidana atau tidak, kemudian menetapkan tersangkanya. Tapi ketika bicara misalnya demi keadilan gitu, karena kita lihat ya opini publik, teman-teman netizen juga secara clear tuh menuntut Ahmad Sinta seperti itu, bahwa dia ini sedang membela diri dari begalnya juga bawa senjata gitu. Itu gimana? Ya bisa saja, cuman kita prosesnya kan kita sebagai negara hukum telah ditentukan gitu, dan ditentukan secara ketat. Di pasal 48, pasal 49 ini adalah daya paksa atau pembelaan terpaksa. Nah,
ketika kita lihat kasus itu memang kecenderungannya ada daya paksa gitu ya, atau pembelaan terpaksa. Kalau daya paksa itu adalah atau dalam istilahnya itu atau affirmah, kemudian pasal 48 itu, pasal 49 itu adalah not fair. Nah, ada dua ayat itu pasal 49 itu pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, atau dalam istilahnya not fair dan not fair excess. Nah, di KUHP itu sendiri tidak bisa kemudian itu langsung diterapkan, karena butuh penjelasan apa sih ukuran daya paksa, batas-batas daya paksa itu seperti apa. Nah, kemudian pembelaan terpaksa itu seperti apa, kemudian pembelaan terpaksa melampaui batas itu apa gitu. Nah, kalau kita bisa sederhanakan, daya paksa ini syaratnya itu adalah, atau dalam istilahnya kan affirmah ya. Daya paksa itu atau affirmah itu kondisi-kondisi dipengaruhi oleh situasi dari luar. Makanya syaratnya daya paksa atau pembelaan terpaksa itu ada tekanan fisik, psikis, dan tidak bertentangan dengan kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain, kewajiban dengan kepentingan dengan kepentingan. Dia dipengaruhi oleh dari luar dia, sehingga pengaruh dari luar itu yang kemudian mempengaruhi psikis, dan dia mengurangi fungsinya untuk untuk berpikir gitu. Kalau dalam kasus ini contohnya, nah kalau dalam kasus ini, kalau kita lihat rentetan atau kronologisnya, memang yang paling sesuai itu adalah mengarah ke pasal 49. Nah, tinggal pasal 49 ini ayat 1 atau ayat 2 gitu. Nah, pasal ayat 1 itu pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa itu misalnya ada serangan duluan. Syaratnya adalah ada serangan seketika. Kemudian ada serangan itu sifatnya melawan hukum. Dan syarat yang ketiga itu perlawanan itu, pembelaan itu maksud saya adalah sebuah keharusan. Dan penyerangan yang dilakukan itu patut. Nah, itu syarat dari pembelaan terpaksa. Kalau kita itu tidak ada diatur di pasal 49, makanya kemudian hakimlah yang memiliki kuasa untuk kewenangan itu gitu. Nah, kaitan dengan itu, kita menempuh cara-cara keadilan itu dengan teks tadi itu gitu. Ketika ada penafsiran itu memang bisa leluasa, tapi telah mengatur dalam sistem peradilan pidana itu porsi masing-masing kewenangan gitu. Makanya kemudian kalau kita berbicara SP3 atau penghentian itu ada aturannya juga. Ada aturan gitu. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan, dalam penetapan tersangka itu kenapa saya katakan tepat? Pertama, sebenarnya penetapan tersangka ini untuk melindungi Amak Sinta sendiri. Amak Sinta dari pembalasan atau main hakim sendiri oleh keluarga korban pembunuhannya. Korban pembunuhan atau pelaku begalnya. Jadi cara pandangnya adalah ini untuk melindungi Amak Sinta juga gitu. Kemudian penetapan tersangka itu ya karena memang KUHP tadi saya jelaskan sudah memperuntukkan bahwa pembuktian daya paksa dan pembelaan terpaksa ini di pengadilan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, jadi dengan penetapan tersangka, sistem peradilan pidana ingin menyampaikan pesan, ingin memberikan tanda bahwa pembunuhan ini salah. Bukan pembelanya yang salah, tapi pembunuhannya yang salah. Nah, yang kemudian yang selanjutnya, jadi dari penetapan tersangka ini, ketika ini bisa diputuskan oleh pengadilan, maka jelas statusnya, kepastian hukumnya dan perlindungannya. Misalnya nanti juga ada rehabilitasi pemulihan terhadap Amak Sinta, itu juga memiliki kekuatan. Itulah kemudian yang jadi artinya apa? Penetapan tersangka ini juga adil untuk, walaupun itu adil untuk pelaku Amak Sinta dalam hal ini tersangka ya, adil juga untuk korban gitu, atau si pelaku begal gitu, karena menghilangkan nyawa itu kan jadi sebuah standar moralnya di KUHP itu sebagai, makanya kalau berencana dia hukuman mati atau seumur hidup gitu ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kenapa tepat. Nah, kaitannya dengan SP3, sebenarnya soal SP3 ini sudah diatur di KUHP kita. Di KUHP kita itu ada di pasal 109 ayat 2 disebutkan syarat dari penghentian penyidikan itu yang pertama tidak cukup alat bukti, bukan peristiwa pidana dan demi hukum. Nah, coba kita telusuri alat bukti sudah mencukupi tidak? Misalnya
udah ada alat bukti di sana, mayitnya, korban, kemudian motor, kemudian senjata yang digunakan. Cuman catatan saya ini juga yang tadi diungkapkan, alasan kenapa Amasinta harus berada di lokasi itu gitu. Mungkin yang harus disampaikan ke publik itu bahwa benar, bahwa karena kita bicara fakta gitu, harus disampaikan ke publik bahwa benar ibunya di rumah sakit, terus kemudian nasi air itu ada gitu buktinya, karena untuk membuktikan kenapa dia harus ada di sana gitu. Yang harus disampaikan ke publik biar alat buktinya ini bahwa benar Amasinta ke sana dengan alasan itu gitu. Ketika dihentikan dengan alasan alat bukti itu ya, misalnya nanti mau dipakai gitu kan, itu juga bisa saja. Cuman polisi tidak menggunakan pasal 109 ayat 2 ini. Alasannya adalah Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penghentian penyidikan tindak pidana. Yang digunakan adalah pasal 30 ayat 2. Namun catatan saya dalam penghentian berdasarkan Perkap ini, pertama tentu kita mengetahui dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di pasal 7 itu ada hierarki peraturan. Pasal 7 hierarki, pasal 8 itu aturan lain. Perkap itu tidak kita temukan dalam hierarki pasal 7, tapi bisa kita tafsirkan di pasal 8 gitu. Artinya secara prinsip hukum dia ini sudah bertentangan dengan undang-undang di atasnya, bertentangan dengan KUHP dan bertentangan dengan KUHAP. Karena pasal 109 itu alasannya harus 3. Kalaupun dia mau pakai Perkap, sandarannya adalah sandaran KUHAP gitu, sandaran yang harus dipakai. Nah, yang digunakan ini adalah ada ayat 2, penghentian itu demi keadilan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan, atau itu kalau kita merujuk konsep teorinya Gustav Radbruch gitu. Hanya saja catatan saya tidak diperhatikan ayat 3-nya. Ayat 3 itu penghentian itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan Perkap itu pun harus bersesuaian dengan perundang-undangan. Betul sekali ya. Jadi tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya gitu. Sehingga catatannya penghentian penyidikan ini melanggar aturan, menabrak norma dan menabrak prinsip, menabrak sistem hukum gitu. Tapi bukankah perundang-undangan hukum itu dibuat, disusun kan untuk memberikan rasa keadilan? Betul. Nah, sementara tuntutan yang muncul di masyarakat seperti itu, kemudian juga yang menjadi alasan SP3 ini untuk memberikan rasa adil, bukankah itu jadi cukup begitu? Ya, makanya bisa saja gitu. Hanya saya begini catatan saya, kalau kita mau menempuh cara keadilan bukan dengan ketidakadilan. Nah, jadi maksudnya jalan kita ini kan untuk mencapai keadilan. Apakah ini cukup adil? Kita bisa menjamin bahwa ini keluarga, misalnya keluarga begal ini melakukan hal-hal lain misalnya, kita tidak mengharapkan itu. Cuman cara kita untuk mencapai keadilan itu jangan dengan ketidakadilan. Jadi tidak adil juga ketika ini ditabrak kemana-mana normanya gitu. Padahal normanya prinsipnya jelas gitu. Kalau ada argumentasi soal ini adalah sebagai upaya progresif, menjadi catatan juga upaya progresif itu juga harus berdasarkan norma, karena pemikiran progresif itu berangkat dari kritik terhadap norma gitu. Jadi tidak boleh juga norma ini ditabrak gitu. Tapi ditafsirkan kemudian ini sesuai begitu. Tapi balik lagi ya, mungkin karena asumsi ingin memberikan keadilan kepada Amasinta, yang mana dia membela diri. Karena begitu ngelihat perspektif korban pembunuhan misalnya keluarga korban pembunuhan, anggota keluarga hilang, apakah betul mereka pelaku begal juga kan harus dibuktikan di ruang hukum begitu ya. Makanya bisa saja misalnya di kepolisian, cuman kita sebagai negara hukum punya nilai itu ketika dihadapkan di sidang pengadilan gitu. Kecuali kita mau membubarkan pengadilan. Kita kita efisiensi semua proses itu di polisi, penyidikan sampai penuntutan kemudian sidang polisi gitu. Jadi itu tidak apa-apa, cuma harus kita bersepakat dulu, karena sebagai negara hukum kita memilih untuk membuat aturan. Makanya namanya undang-undang.
undang-undang itu disahkan oleh DPR bersama Presiden. Makna dari DPR ini adalah perwakilan rakyat. Dan perwakilan rakyat itu ditunjuk oleh kita. Artinya dengan sendirinya undang-undang ini adalah kehendak dari kita. Ketika kita mau menabrak itu, artinya kita menabrak kehendak rakyat juga sebenarnya secara sederhananya gitu. Makanya cara kita untuk berhukum itu juga harus sesuai saluran gitu. Kalau peruntukannya ini untuk polisi, ya untuk polisi jaksa. Karena kekhawatiran saya, ketika ini diberikan oleh polisi, ada kecenderungannya ada kesewenang-wenangan gitu di polisi. Bukan, saya juga menolak ketika dikatakan diskresi. Karena diskresi itu di pasal 18 itu adalah tindakan lain atau kewenangan lain. Nah, kalau tindakan atau kewenangan lain, oke. Tapi ini kan udah jadi kewenangan pengadilan nih. Sudah jelas Sudah jelas ini adalah kewenangan hakim. Ketika itu alasannya diskresi, maka ini sama artinya merampas kewenangan dari hakim di pengadilan gitu. Berarti dengan kata lain, menurut Bang Tovan, SP3 ini sedang merampas atau membegal kewenangan hakim. Ya, silakan Mas Dayat yang menyimpulkan kalau itu. Kalau saya aturannya ini gitu kan. Menyelesaikan kasus begal dengan begal. Ya, pembegalan hukum mungkin ya. Iya. Jadi hukum kita dibegal juga gitu kan. Demi memenuhi rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Ya, itu alasannya gitu. Cuman secara aturan lagi-lagi saya tadi itu pertimbangan catatan saya ya. Catatan saya ini akan khawatir saya akan menjadi soal ke depan ya. Jadi kalau di SP3 ini kan sebenarnya ada upaya ke depannya ya. Upayanya misalnya Amasinta bisa melakukan upaya pra peradilan dengan dia, karena dia bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka dia dalam pra peradilan itu menuntut haknya untuk direhabilitasi. Tapi juga pra peradilan itu boleh dilakukan oleh siapapun ketika mempersoalkan SP3 ini. Jadi SP3 ini juga bisa dipersoalkan termasuk oleh keluarga korban ya. Karena ingin membuktikan benar tidak keluarganya itu membegal. Makanya ada pihak ketiga ini bebas. Mas Dayat pun mau mempersoalkan SP3 bisa gitu. Kalau misalnya nanti ini jadi ada masalah hukumnya gitu kan. Itu sih kalau kalau kita pengen lihat kita pengen selesai di sini karena kita berharap keadilan diberikan kepada semua pihak. Termasuk kepada Amasinta yang kita percayai bahwa beliau melakukan pembelaan diri di situ. Tapi ketika datang dari keluarga yang terbunuh dalam hal ini diduga sebagai pelaku begal, ketika tidak terima kemudian menuntut kembali gitu ya lewat pra peradilan dan kemudian berjalan lagi polisi mengerjakan lagi pekerjaan ini, artinya ketika kemarin dianggap penetapan status tersangka menjadi salah karena tidak melihat bahwa ini bentuk pembelaan diri dari Amasinta. Kemudian ada pra peradilan yang minta dibuktikan benar tidak ini pembunuhan karena pembelaan diri. Berarti secara tidak langsung polisi jadi kayak di posisi si malakama. Kesannya menjadi salah lagi karena sudah meng-SP3-kan. Kalau di Bang Tovan sendiri melihat itu seharusnya seperti apa sih gitu? Iya, makanya sebenarnya kita prihatin saya prihatin dengan kondisi Amasinta tentu ya sebagai korban begal. Kita juga apresiasi ya. Kalaupun nanti dikasih untuk penghargaan itu sah-sah saja ya. Tentu kita itu luar biasa gitu, luar biasa semangat dia untuk melawan melakukan pembelaan diri, lakukan kejahatan gitu. Reaksi ya, jadi tahap-tahap yang dilakukan gerak-gerik yang dilakukan oleh polisi ini kan sebenarnya lebih condong itu patokannya adalah bagaimana reaksi publik. Jadi kita bukan SOP hukum. Bukan SOP hukum gitu, reaksi publik. Jadi saya bisa katakan kepolisian kita sekarang tidak punya independensi. Lebih takut sama video viral, lebih takut sama video TikTok daripada hukum sendiri. Mereka rela untuk begal hukum untuk mendapat simpati masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya ada yang salah dengan cara kita berhukum gitu. Jadi kuhab dihapus saja gitu. Ya, mungkin nanti kan kita itu ngomong hukum ke depan ya. Jadi sebenarnya dengan catatan saya kasus ini juga ini sebagai bentuk luapan ya. Sebenarnya
ini kan semacam reaksi yang apa ya, yang ini dari masyarakat, termasuk saya kemarin komen ada berita saya membenarkan penetapan tersangka, kemudian didoakan dibegal juga. Saya anggap itu ini semacam kekecewaan masyarakat, kemudian ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan gitu. Karena mungkin catatan selama ini mereka menjadi korban atau laporan mereka tidak direspon. Dan ini sebenarnya dengan pasca kasus ini harusnya ada upaya yang luar biasa gitu. Nah, pertama itu edukasi ke masyarakat. Edukasi hukum. Jangan sampai gambar-gambar itu beredar, kita justru itu membodohkan masyarakat. Misalnya udah beredar tuh video parodi tapi bahwa begal dilindungi. Saya anggap itu ya kritik dan segala macam, tapi kritik juga harus mengedukasi. Misalnya dibuat video parodi, orang tiba-tiba diminta motornya, dikasih, ini saya kasih motor saja, nanti saya jadi tersangka kalau saya lawan. Nah, ini kan semacam pembodohan. Saya pikir edukasi yang tidak baik. Tepat, sebagai pemerhati hukum, sebagai penggiat hukum, harusnya kita menyampaikan kebenaran hukum, bukan kita malah membuli hukum. Jadi ini kan sebenarnya kita darurat kepercayaan terhadap hukum, sehingga kita menerobos kemana-mana. Ini bukan kali pertama terhadap proses polisi lebih ke reaksi publik, tapi polisi tidak berusaha menjelaskan duduk persoalannya. Harusnya komunikasinya dari awal gitu, sampaikan ke publik kenapa ini jadi tersangka, sampaikan termasuk perspektif bahwa penetapan tersangka ini juga melindungi betul korban begal itu gitu ya, bahwa dari pembalasan. Jadi masyarakat kan mengandaikan kalau saya jadi begal. Nah, kita juga harus misalnya memposisikan ke depan, misalnya bagaimana ketika saudara kita terbunuh tiba-tiba dianggap ini sebagai pelaku begal gitu. Nah, inilah yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai ke depan ada orang bawa parang kemana-mana, terus ini untuk jaga diri gitu kan, terus kalau ketemu orang misalnya dendam sedemikian rupa diatur alibi gitu. Nah, ini yang harus kita jaga gitu. Jadi kita jangan hindari kita terlalu percaya sama pemberitaan, apalagi potongan video, potongan foto gitu kan. Berarti salahnya di media kalau tidak boleh percaya pemberitaan. Ya, media juga tidak mendidik kadang gitu. Media juga kadang tidak menyampaikan tidak utuh gitu. Jadi dan satu sisi juga masyarakat ini membacanya judul aja gitu. Membacanya judul, harusnya baca semua, dan itu harus ini juga edukasi juga harus terbuka pikirannya gitu, harus terbuka bahwa ini jangan cepat menyimpulkan kayak hal-hal lain, misalnya kayak saya ini dukung begal. Bukan, kita ini kan mau menyampaikan kebenaran untuk keadilan gitu. Justru kita sedang memperjuangkan keadilan gitu, dengan cara melewati sistem. Nah, lewati sistem. Kalau misalnya sistem itu buntu, harus kita tabrak, boleh tabrak, tapi dengan caranya ya dengan hukum juga. Prosesnya. Kalau tidak, berarti kita barbar berarti. Cara berhukum kita barbar. Kalau makanya menabrak hukum itu ya dengan hukum gitu. Jadi jangan sampai kita kayak tadi itu. Ini kan sebenarnya sistemnya udah mengatur ini kewenangan hakim untuk menilai. Tapi karena tuntutan masyarakat, ini akhirnya diambil dengan perkap lagi yang itu jenisnya aja kita cari di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tidak ada gitu, dan juga itu tidak sesuai dengan alasan. Berarti kesimpulannya menurut Bang Tovan, SP3 ini cacat secara hukum. Ya, silakan simpulkan kalau mau soal cacat. Karena dia membegal hukum itu sendiri. Nah, kalau kita dari perspektif hukum, saya bahasakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perkap SP3 ini sendiri, kalau dasarnya dia ayat 2, maka dia juga melanggar ayat 3-nya dan juga melanggar KUHP dan KUHP gitu. Nah, kita sekarang ini kan menjadi refleksi gitu ya. Refleksi kita harusnya seperti apa kita berhukum gitu. Harusnya apakah kita ini refleksi secara umum, apakah kita ini harus seperti di Amerika yang menggunakan juri sistem common law gitu. Jadi catatan progresif itu juga harus kita baca secara mendalam.
sampai sejauh mana sih harus kita gunakan upaya-upaya yang progresif menabrak aturan gitu kan. Jadi nabraknya juga harus pakai aturan gitu. Jadi jangan jadi hukum dengan hukum, narasi dengan narasi. ya betul. Jadi harus juga seimbang lah gitu. Berarti kan kalau kejadian seperti ini ya, kesannya apapun masalahnya viralkan maka beres. Ya memang Untuk mencari dukungan seringkali gitu kita memang makanya saya katakan kadang apa ya, narasi keadilan berbasis viral kita sudah dipengaruhi gitu. Jadi kita tidak punya independensi itu, tidak punya independensi. Ini kan apa ya, semacam ada kecelakaan dalam kita berhukum gitu. Jadi Atau kecelakaan dalam bersosmed. kayak Karena akhirnya ya, semua hal dipengaruhi Ya, oleh ya. viralnya di sosmed jadi lama-lama negara kecelakaan gitu ya. atau negara sosmed. Kan tinggal dipilih ya, negara sosmed mungkin. Karena semua hal nilai kebenaran ditentukan oleh viralitas di sosial media. Ya, nah makanya itu kita catatannya satu sisi kita sebagai apa ya, orang yang menggunakan media sosial, kita harus memverifikasi kebenaran gitu. Oke, kita semua kasihan sama korban begal, bahkan kita amit-amit lah jauh-jauh gitu. Dan kita harus Ya, mendukung korban tapi begal. ketika untuk misalnya ada membela diri. narasi, misalnya besok, misalnya ada contoh kasus besok, ada A sama A, B, C gitu, ada A, B, C, ada 3 orang gitu. Misalnya si A ini melapor bahwa dia melakukan pembunuhan gitu terhadap dua orang begal gitu. Dan ditelusuri, dia di SP3 juga misalnya ditelusuri, ternyata dia begalnya misalnya. Ini contoh kasus. Jadi inilah yang kita jaga, jangan sampai ke depan ini menjadi presiden yang buruk untuk hukum kita gitu. Jadi dan ini juga jangan sampai dengan kasus ini, catatannya jangan sampai enggak apa-apa bawa parang kemana-mana untuk jaga-jaga gitu kan, bahaya juga gitu. Ini yang harus kita sampaikan yang ke publik, apa ya, literasi hukumnya ini gitu. Jadi berarti sebenarnya Bang Taufan ya. sebagai pegiat hukum, kemudian akademisi di bidang hukum, juga punya kesalahan karena kurang mengajari publik. Iya, kami juga mungkin catatannya mungkin terlalu dalam mengajari publik ya, harusnya juga. Makanya di tugas dari perguruan tinggi itu latih Tridharma gitu. Jadi semua, saya pikir media juga, media, desa, makanya ini menjadi bukan hanya kepolisian, catatan pemerintah daerah juga gitu. Karena sebenarnya kan lumayan banyak ya penyuluhan hukum ya. Tapi Iya. kebanyakan penyuluhan hukum itu tentang hukum cerai, Iya. ya tentang cerai-cerai gitu kan. Sama perkawinan anak nih kalau di konteks kita ya. Nah tapi berkaitan dengan hukum pidana, nggak usah jauh tentang pembunuhan yang terlalu spesifik Iya. ya, pembunuhan dan begal. Bicara tentang alur aja, bahwa semua proses ini harus diputuskan di pengadilan misalnya. Kayak gitu kan. Ya kita sendiri di awal kan agak bingung ya, loh kok ngebela diri malah jadi tersangka gitu. Mungkin dalam konteks edukasi hukum kita butuh itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga kami di media juga melihat apa yang disampaikan di media sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh kepolisian maupun oleh teman-teman pemerhati hukum ya. Ketika kontennya tidak ada di situ bahwa ini adalah prosesnya, bukan untuk menyalahkan korban begal gitu ya, tapi memang prosesnya harus dibuktikan di ruang pengadilan. Contohnya di konferensi pers yang di Lombok Tengah misalnya, tidak cukup jelas di situ sehingga kita menganggap wah ini kenapa begalnya dilindungi begitu. Sehingga muncullah parodi. Iya, betul. Ketika ada orang yang ingin ngebegal, korban ingin ngebela diri, oh jangan, saya dilindungi hukum, seperti itu, yang akhirnya kan menjadi sesat pikir. Ya betul. Jadi cara menyampaikan komunikasi publik juga itu perlu diperhatikan, jangan sampai itu diplesetkan kemudian menjadi bumerang ya, sehingga itu harus kedepannya harus ambil salah langkah juga gitu. Mungkin itu ya, kalau balik lagi ke apa ya, pernyataan pada saat konferensi pers misalnya yang setiap nyawa dilindungi gitu ya walaupun pelaku begal gitu. Tapi kan dalam konteks ini yang sebenarnya ingin dilindungi itu jauh lebih dilindungi juga si korban begal ya, bahwa jangan sampai ada persangkaan bahwa sengaja membunuh gitu kan, sehingga itu perlu dibuktikan di ruang formil hukum yang mana itu diakui di pengadilan.
Makanya di hukum pidana ini kan dia melindungi, pertama melindungi negara, melindungi masyarakat, kemudian melindungi tubuh dan nyawa, dan melindungi harta benda gitu. Betul. Jadi keberadaan dari ketika kita berbicara skup secara umum hukum pidana ya. Jadi untuk catatannya juga harus kita perhatikan jenis-jenis kasus, misalnya mau diselesaikan sampai tingkat penyidikan, kita udah punya konsep kerangka restoratif justice misalnya. Tapi itu juga harus melihat aturan gitu. Itu juga ada di Perkap nomor 16 tahun 2019, yang sebelumnya itu ada surat edaran Polri soal itu gitu, dan itu sudah ada di Kejaksaan juga Perja tentang penyelesaian secara restoratif justice gitu. Jadi kalau misalnya yang ringan gitu kan, yang ringan penganiayaan gitu kan, ya silakan mungkin selesaikan secara aturan. Kita udah punya, kita di NTB ini punya balai mediasi. Kalau misalnya argumentasinya yang hukum adat, ya alurnya kan kita sudah ada balai mediasi, ada majelis kerama desa gitu, ada MKD gitu. Jadi artinya kita ini kan membuat aturan, membuat SOP gitu kan, agar semua tertib gitu. Jadi ketika besok dilanggar dengan alasan juga keadilan, berarti untuk ngapain kita buat SOP capek-capek gitu kan. Betul. Jadi ketika memang ada permasalahan hukum diselesaikan dengan cara hukum. Ya, makanya kalau kita mau nabrak itu juga dasarnya norma. Mana sih yang tepat langkah ini gitu. Karena lagi-lagi kita membuat norma itu kan tidak membuat sendiri, harus bersama-sama kan, apalagi undang-undang. Makanya dia persetujuan antara DPR dan Presiden. Kalau persetujuan Presiden saja namanya Perpres, peraturan Presiden, bukan undang-undang. Bukan undang-undang gitu. Kalau PP ya itu pemerintah yang buat gitu. Nah, makanya sebenarnya ruang hukum itu sudah ada semua gitu. Karena kita sebagai negara hukum ada tempatnya sendiri gitu. Jadi itu yang kita perhatikan ya. Kita kan membagi, ini ada konsep pembagian kewenangan. Yang ini kamu ngapain gitu. Polisi mencari fakta, ya mencari fakta. Jaksa menuntut, hakim memutuskan gitu. Jangan sampai nanti kebalik, hakim yang menyelidiki, polisi yang memutuskan gitu. Jadi boleh, cuman kita harus rubah dulu undang-undang gitu. Kan maksudnya jangan sampai cara seperti itu justru ke depan ini menjadi kesewenang-wenangan polisi, kesewenang-wenangan jaksa, dan kesewenang-wenangan hakim. Itu yang harus kita jaga. Norma ini semua sepakat ujungnya adalah keadilan. Cuman cara kita untuk menempuh keadilan itu adalah melalui teks gitu. Kalau teks itu melalui sumbatan, maka kita juga bisa disediakan ruang macam-macam. Misalnya diskresi boleh, tapi lihat konteks kasus. Di kejaksaan juga gitu. Kemudian di hakim sudah punya konsep refinding atau penemuan hukum, sudah disediakan semua ruang. Tapi ada tata caranya gitu. Ada tata caranya untuk menempuh itu semua gitu. Jadi jangan sampai misalnya soal ada kasus pidana, karena hukum pidana itu mencari kebenaran material. Untuk mencapai kebenaran material itu kita makanya sampai dihadapkan di pengadilan, dia akan bernilai. Makanya di pengadilan tuh hakim harus pakai toga dengan perlengkapan itu sakral, itu untuk menyampaikan bahwa ini sebuah kebenaran gitu. Jadi punya nilai juga semuanya. Kita cara kita berhukum itulah cara sistem peradilan pidana kita gitu. Jadi dengan justru menyelesaikan di sini, di luar pengadilan ini, sebenarnya kita sedang mengebiri nilai keadilan itu sendiri. Ya, mungkin ya saya sih berharap kita ini mudah-mudahan kita berada pada pihak kebenaran gitu. Jadi kita bisa mengistilahkan itu kita kecelakaan yang indah, walaupun kecelakaan hukum, tapi betul-betul kita melindungi mencapai keadilannya sama Sinta gitu. Jadi saya berharap ini adalah kecelakaan yang indah gitu. Karena bisa jadi ada potensi yang lain. Ya, jadi harus dijaga. Polisi harus sosialisasikan soal hukum pidana, dan juga kita di perguruan tinggi, kita juga di media, kita juga di LSM misalnya, itu harus menyampaikan ke publik. Ini PR kita bersama. Jangan sampai nanti publik mana-mana bawa parang, terus saling bunuh-bunuhan misalnya, bayar paksa. Makanya secara hukum itu tidak sederhana itu gitu. Jangan sampai misalnya nanti ada orang yang membuat alibi sedemikian rupa, mengatakan ini pembelaan terpaksa, daya paksa. Gimana nanti kalau misalnya korbannya keluarga
kita semua. Iya. Kita kan ingin kebenaran itu disampaikan secara pantas dan ruang itu di pengadilan. Ya, ruang itu di pengadilan. Kalau kita sudah mengakui sistem ini gitu. Nah, tertanya lagi-lagi, kita mau menabrak, kita mau melakukan hukum progresif, pijakannya juga adalah harus normal gitu. Normanya kalau sudah jelas di mana nih ruang masuknya gitu. Misalnya tadi itu penghentian penyidikan. Kalau kita mau sesuai aturan, pakai pasal 109 misalnya ayat 2. Tidak cukup alat bukti kah? Bukan peristiwa pidana kah? Atau demi hukum? Nah, alasan demi hukum itu meninggalnya tersangka, kemudian nebis in idem, daluarsa. Nah, itu kaitannya dengan hapusnya penuntutan gitu. Nah, bukan peristiwa pidana ini boleh misalnya ketika ada pandangan ini bukan peristiwa pidana, misalnya yang aliran monoistis dalam hukum pidana memisahkan menggabungkan antara perbuatan dan tanggung jawab pidana. Kalau dia dari awal mengatakan ini bukan peristiwa pidana, kenapa Anda alasan penghentian itu bukan peristiwa pidana saja? Nah, ini kan bisa lebih diterima, tapi harus sepakat bahwa kita harus memantaskan bahwa membunuh itu sesuatu yang benar. Membunuh harus memantaskan itu di aturan hukum kita. Itu di aturan hukum kita gitu. Jadi misalnya kita nanti buat aturan baru di pasal 338 itu kan pembunuhan ya, 338. Jadi mungkin perlu aturan baru di situ gitu. Harus menambahkan, karena di yang sekarang ini di KUHP kita sekarang itu ada di buku ke-1 ya, terkait dengan ketentuan umum pasal penghapusan pidana itu pasal 44 sampai pasal 51 itu tadi gitu. Nah, salah satunya pasal 48 pasal 9 itu kaitannya dengan daya paksa dan pembelaan terpaksa gitu. Oke. Jadi sambil rokok apapun yang upaya kita lakukan ya untuk mencapai keadilan, ruangnya sudah jelas, ruang hukum, prosesnya proses hukum. SP3 ini pun sebenarnya kan bagian dari proses hukum yang ingin ditempuh ya. Tapi harapannya dengan tidak menabrak aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, oleh sistem hukum kita. Tapi balik lagi, tuntutan publik kan ingin memberikan rasa adil nih. Apakah dengan penetapan, balik lagi ya, penetapan SP3 ini tidak memberikan rasa adil kah bagi sebagian orang? Ya, makanya kalau menurut Bang Topan, ya tergantung cara pikir kita soal keadilan ya. Saya pikir ini akan kita dapatkan jawabannya ya, mungkin setelah kasus ini ya. Saya harus yakin dan saya harus menilai bahwa ini adil gitu. Harus ya? Ya harus ya, karena harus publik gitu kan, harus publik. Jadi kalau besok-besok gitu misalnya ada sebuah perbuatan gitu ya, cukup kita mengadukan di publik gitu kan. Jadi publik lah jadi hakim. Iya, publik jadi hakim gitu. Makanya nanti perlu dibuatkan kantornya gitu mungkin pengadilan publik gitu kan, sama jaksa penuntut publik, sama kepolisian negara publik gitu kan. Jadi tata caranya kan, tata cara publik membuat hukum kan ada ya. Tapi itu lagi saya sangat apresiasi, saya sangat senang satu sisi publik sudah mulai sadar, punya perhatian. Ini kan sebenarnya satu hal yang positif, punya kesadaran. Cuman harapan kita kesadaran itu harus ditempatkan pada tempat yang benar gitu, dan melalui proses, dan saya pikir juga kita butuh publik untuk mengawal ya, dengan kelembagaan kita juga yang di satu sisi juga punya masalah. Makanya ini menjadi sebuah catatan lah bagi saya gitu. Harus bagi kita semua, kalaupun misalnya kita menabrak hukum sekarang, artinya kita harus kembali bersepakat bagaimana aturan yang sebaiknya, bagaimana sistem yang sebaiknya, bagaimana kita membangun pengadilan, bagaimana tugasnya polisi. Karena bisa jadi ya, tuntutan Syif Ahmad Sinta ini karena distrust, ketidakpercayaan pada sistem peradilan di negara ini. Betul sekali ya. Karena itu yang paling catatannya. Jadi sebenarnya kritik atau hujatan terhadap kita itu adalah luapan publik, ketidakpercayaannya itu, sehingga ini yang harus digarisbawahi oleh negara gitu, bahwa ini ada cara yang kita buat yang bermasalah nih salurannya. Salurannya nih, yang ini kan dibuat ada saluran polisi, jaksa, hakim, tapi tidak berfungsi. Ada apa gitu?
Kayaknya publik kemudian misalnya salurannya harus ke polisi, publik minta ini langsung aja diputuskan gitu. Publiknya harusnya misalnya kayak kita masak mie, pokoknya nggak usah masak, langsung langsung jadi gitu. Padahal kita buat mie aja proses gitu, kan nggak langsung kita makan gitu kan. Artinya cara kita berhukum itu ya mungkin yang perlu diperhatikan ya, kembali. Jadi karena itu catatannya, jadi jangan sampai justru membuat ini semakin kacau gitu. Justru menempatkan kewenangan yang keliru. Tapi mungkin ini juga ya yang menjadi perhatian publik ya. Case ini kan case pembegalan yang menjadi perhatian dari publik, tapi yang muncul ini case pembunuhan. Ya. Kesannya kan jadi kasus ini kasus pembunuhan di mana Mas Sinta jadi tersangka dan publik melihat ini pembegalan yang harusnya Mas Sinta jadi korban. Yeah. Mungkin narasi itu yang tidak kuat bahwa case ini ada dua dilihat ada case pembegalan di mana pelaku begalnya ada 4, 2 diantaranya meninggal gitu dengan Mas Sinta sebagai korban. Kemudian di case pembunuhan gitu Mas Sinta ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Kemudian korbannya ada 2 itu dengan saksi 2 pelaku begal, pelaku case pembegalan gitu ya, atau tersangka di begalnya. Mungkin narasi seperti itu yang perlu kembali diperhatikan setiap ada konferensi pers bahwa harus clear ada case apa aja sehingga publik melihatnya menjadi lebih jelas, lebih clear. Dan balik lagi bicara tentang nilai keadilan ya, yang tadi saya menarik sekali opini dari Bang Topan bahwa penetapan tersangka ini bukan dalam konteks melindungi pelaku begal ya, tapi justru memberikan jaminan keadilan, memberikan jaminan perlindungan untuk sama Sinta gitu loh, bahwa dia ini sedang dilindungi, bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Itu benar pembelaan diri dan itu hanya bisa dibuktikan di ruang pengadilan seharusnya. Dia punya nilai hukum ya. Akhirnya ketika itu dibuktikan di pengadilan gitu. Dan itu melindungi dia dari aksi pembalasan. Aksi pembalasan dan juga mungkin stigma ya, ketika nanti bisa dibuktikan bahwa dia ini bukan pelaku pembunuhan gitu. Dengan SP3 ini karena dia punya masalah secara prosedur, nah artinya ini kan juga akan menimbulkan pemaknaan yang berbeda secara hukum ya. Nah artinya yang harus disampaikan ke publik bahwa ya ini menjadi perlindungan gitu kan. Kalau komunikasinya sejak dari awal mungkin itu tidak tersampaikan ya, atau publik terlalu cepat ya menyimpulkan ya. Misalnya ada 2 kasus seperti ada 2 kasus pembegalan atau pasal pencurian dengan pemberatan ini kan gitu, karena dilakukan malam hari, pencurian dengan kekerasan ya, curas ya. Jadi dilakukan malam hari lebih dari 2 orang gitu. Ini kan harus dijelaskan. Terus pembunuhan dan juga beredar narasi-narasi soal begal jadi saksi gitu. Padahal kan 2 kasus ini, ada 2 kasus pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan. Di kasus yang pencurian dengan kekerasan ini begal jadi pelaku memang gitu. Tapi di sini dia jadi saksi gitu. Dan itulah sebenarnya yang tidak dapat dijelaskan dan itu akhirnya menimbulkan gambar di mana-mana tersangka begal jadi tersangka, pelaku begal jadi saksi gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada komunikasi yang gagal tersampaikan ke publik. Sampai dan dengan kegagalan itu ada di kepolisian yang tidak mampu menyampaikan bahwa ada 2 hal ini. Iya, ada 2 hal dan itu kegagalan itu diteruskan lebih lanjut gitu. Harusnya ya ini Polda NTB saya pikir komunikasinya sudah bagus, tapi tekanan dari Mabes Polri kemudian ini harus dihentikan gitu. Jadi lama-lama jadi seperti lembaga DPR gitu. Aspirasi rakyat gitu kan. Harusnya ya harus sesuai hukum gitu. Jadi memang pada akhirnya kalau kita lihat ya, melihat nilai keadilan dan lain sebagainya, sangat memungkinkan tidak menurut Bang Topan ada tuntutan dari
keluarga Memungkinkan. pelaku begal ya. Ya, memungkinkan sekali karena Ada tuntutan gitu. KUHP sudah mengatur itu gitu. Kalau ada yang pihak ketiga, bukan hanya keluarga dari pelaku begalnya, bahkan Mas Dayat sendiri mau nuntut ini bisa pihak ketiga karena tidak puas dengan sistem hukum kita, polisi atau teman-teman pengacara yang lain misalnya yang mau persoalkan ini kan bisa saja gitu. Di kasus pembunuhannya bahwa ini Iya. terbukti membela diri misalnya. Iya. Jadi sangat mungkin itu. Sangat mungkin itu ada saluran yang sudah disediakan di pra peradilan itu tadi. Gitu. Jadi kerjaannya tambah banyak juga di polisi ya sebenarnya. Ya mudah-mudahan Semoga tidak tidak ada yang pra peradilan menerima ini Sebagai bentuk keadilan Ya, yang sudah sebagai- diperjuangkan bersama ya, tentunya. menerima ini sebagai kecelakaan yang indah itu tadi, bahwa ini untuk mencapai keadilan kita harus menabrak, kita harus kita harus menggunakan cara-cara yang di luar dari sistem hukum gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya, banyak seperti Sama ini satu lagi ya, apa- yang perlu saya sampaikan juga dalam hukum pidana itu tidak harus kita hindari juga menyamakan kasus ya, karena kemarin itu berkembang kasus A di Bekasi, kasus B di Lombok, karena akan berbeda case. Misalnya yang membawa senjata sama menggunakan senjata orang lain itu berbeda. Oke. Misalnya pembunuhan, misalnya untuk Ahmad Sinta ini membawa senjata sendiri. Yang di Bekasi itu senjatanya begalnya yang dipakai. Kan akan case-case itu berbeda, tidak boleh disamakan gitu. Jadi makanya setiap putusan pengadilan itu ada namanya disparitas pidana, jadi beda-beda hukuman, beda konten, beda pertimbangan. Nah, jadi inilah yang kemudian juga harus disampaikan ke publik. Kita hindari menggunakan analogi menyamakan ya kasus dengan bahwa ini nih di sini. Makanya dan juga situasi pas fakta itu kan tidak tersampaikan dengan jelas bahwa 4 orang itu kan narasi orang-orang kan langsung dikelilingi, padahal waktu itu kan satu-satu ya, terus kemudian belakangan yang 2 gitu. Nah ini juga tidak tersampaikan. Tapi ya itu saya kembali harus meyakinkan diri dan juga publik gitu ya, bahwa ini adalah sebuah keadilan yang menabrak aturan atau kecelakaan yang indah. Oke. Sepertinya memang kita butuh lebih banyak kuliah hukum ya, narasi hukum, dan semoga ruang itu bisa disediakan ya oleh teman-teman akademisi, pemerhati hukum, juga aparat penegak hukum, terutama buat kita publik ya, termasuk juga mungkin buat teman-teman media, sehingga ketika menyampaikan suatu informasi, suatu berita, informasi dan berita yang disampaikan adalah informasi yang berimbang gitu. Iya, betul. Tidak kebenaran partial truth atau kebenaran yang setengah gitu, sehingga terjadi disinformasi atau informasi yang disampaikan tidak salah, tapi karena tidak penuh menjadi salah di pengambilan keputusannya, di proses deduksinya gitu. Sampai jumpa lagi Bang Tovan di lain waktu, mungkin kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat sahur buat teman-teman Kick Fans.